Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan belajar Fisika kelas 10. Materi yang kita bahas adalah gerak melingkar. Materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, masih mengenai kinematika ya. Jadi langsung saja kita mulai dari definisinya. Apa sih itu gerak melingkar? Oke, di sini dikatakan gerak melingkar adalah gerak benda dengan lintasan dengan bentuk lingkaran dan kecepatan tertentu gitu. Jadi namanya juga melingkar, pasti bentuk lintasannya pasti seperti lingkaran gitu ya. Tidak mungkin seperti segitiga atau persegi gitu. Jadi kira-kira contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita punya benda gitu ya. Kalau dia bentuknya gerak melingkar, maka nanti lintasannya akan seperti ini. Maka dia ini disebut dengan gerak melingkar. Jadi dia memiliki poros gitu ya. Ada porosnya di sini. Kalau dia geraknya seperti nanti benda seperti ini atau seperti ini, itu kan gerak vertikal gitu ya. Jadi itu bedanya. Oke, jadi gerak melingkar ini sebenarnya banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah jam gitu ya, jam dinding, jam tangan, terus ada lagi roda gitu ya, roda sepeda motor, roda mobil, terus ada lagi kipas angin, banyak sekali gitu ya, banyak sekali temukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar ya. Oke, langsung saja kita lihat besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Oke, sekarang kita akan melihat besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu adalah periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu benda untuk menempuh satu penuh putaran atau satu kali gerak melingkar gitu ya. Itu adalah periode. Terus yang kedua, frekuensi. Apa itu frekuensi? Banyak putaran benda dalam setiap satu detik. Dan yang ketiga, perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah perpindahan benda di gerak melingkar. Nanti akan kita lihat apa sih artinya itu, gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, periode ya. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu benda untuk menempuh satu putaran. Jadi misalkan kita punya benda di sini, ya di sini terus dia bergerak melingkar gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Maka waktu yang dibutuhkan benda gitu ya. Misalkan dari titik A, di sini titik A, ya. Maka waktu yang dibutuhkan benda untuk sekali berputar gitu. Contohnya adalah 2 scan. Maka periodenya adalah 2 gitu. Itu waktu yang dibutuhkan benda untuk satu putaran penuh. Itulah periode. Kalau misalkan satu putaran penuh dia butuh 5 jam, maka periodenya adalah 5 jam. Gitu ya. Kalau satu putaran penuh dia butuh waktu 0,1 detik, maka periodenya adalah 0,1 detik. Bisa? Jadi periode ini bisa dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Oke? T sama dengan T per N. Misalkan, kalau dia berputar 10 kali, waktu yang dibutuhkan adalah 2 detik. Maka berapa periodenya? 10 kali waktu yang dibutuhkan 2 detik. Maka T-nya 2, N-nya 10 gitu ya. Jadi dia adalah 2 per 10 atau 0,2. Jadi 0,2 detik yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi 0,2 detik yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh. Berarti kalau 2 detik dia nanti udah 10 putaran. Kira-kira seperti itu ya. Jadi T itu adalah, T besar itu adalah periode, satuannya scan. T itu adalah waktu yang dibutuhkan gitu ya. Terus ini itu adalah banyaknya putaran gitu. Oke? Jadi ini juga nanti bisa dirumuskan T sama dengan 1 per F gitu. Oke, sekarang frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran benda dalam setiap 1 detik gitu. Berarti kalau dia N-nya berputar 10 kali, terus waktu yang dibutuhkan adalah 2 detik, maka berapakah frekuensinya? Banyak putaran benda dalam setiap detik gitu ya. Jadi kalau 10 putaran dia butuh waktu 2 detik. Berarti kalau 1 detik dia berapa putaran yang dibutuhkan? Kira-kira seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah kebalikan dari ini. Jadi F itu adalah N per T gitu. Jadi frekuensinya adalah waktu banyaknya putaran dalam 1 detik berarti 10 dibagi 2 itu adalah 5. Ini kan ini nggak ada satuannya, banyaknya ini nggak ada satuannya, berarti ini
2 scan ya, per 2 scan. Jadi dia adalah 5 per second. Atau 5 putaran per scan. Satuannya adalah sama aja dengan 5 Hz kalau kalian pernah dengar Hz gitu ya. Oke, jadi satuannya adalah Hz gitu. Jadi frekuensinya adalah 5 Hz. Jadi F ini juga bisa kita rumuskan seperti ini, 1 per T. Jadi nanti kalau di soal kalian sudah tahu T-nya, maka F-nya itu bisa dicari 1 per T. Benar nggak sih nanti 5 ya? 1 dibagi 0,2. Itu sama dengan 10 bagi 2 ya. Sama-sama dikali 10, jadi 5. Pasti sama gitu. Oke. Misalkan tadi F-nya 5, kita mau cari T. Maka T sama dengan 1 per 5. 1 per 5 kan 0,210. Kira-kira seperti itu ya. 1 bagi 5 itu adalah 0,2. Oke, jadi T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu putaran penuh. Periode itulah banyak putaran benda dalam setiap detik gitu. Oke. Jadi kalau nanti contohnya N-nya putarannya 100, terus T-nya 5, maka frekuensinya adalah 100 bagi 5, 20 gitu. Jadi 20 putaran dalam satu detik. Kira-kira seperti itu. Terus perpindahan sudut. Di sini perpindahan sudut dikatakan perpindahan benda di gerak melingkar. Kalau kita belajar di gerak lurus ya, perpindahan itu adalah, atau jarak itu adalah misalkan titik A gitu ya, titik B. Maka yang ada itu kan jarak kan, atau perpindahan dari titik A ke titik B itu. Oke, perubahan posisi. Di sudut, di lingkaran juga ada namanya perpindahan gitu. Tapi dia seperti ini tadi ya. Oke, jadi kalau lihat dari sini, titik A berpindah dari titik B gitu ya, maka itu disebut dengan perpindahan sudut gitu. Oke, ini disebut perpindahan sudut. Nanti disimpulkan dengan theta. Kira-kira seperti itu. Oke, terus rumusnya ya. Kalau di gerak lurus dia kan S ya. S itu sama dengan V kali T ya. V kali T. Jadi S itu adalah V kali T. P itu adalah kecepatan, T itu adalah waktu, S itu adalah jarak. Kalau di sini juga theta ini adalah simbolnya dari perpindahan sudut gitu ya. Jadi berpindah dari titik A ke titik B itu disebut dengan perpindahan sudut. Nanti itu rumusnya adalah omega kali T. Omega itu simbolnya W ya, kayak W gitu. Jadi omega itu adalah kecepatan sudut dikali T. Jadi nanti ada yang namanya kecepatan sudut gitu. Atau nanti kita akan menemukan rumus omega sama dengan theta per T. Ini juga P sama dengan S per T. Itu aja rumusnya, sama kayak di gerak lurus beraturan gitu. Cuma di sini namanya adalah perpindahan sudut gitu. Oke, sekarang kita akan lihat gerak melingkar beraturan. Apa aja satuan-satuan yang ada di gerak melingkar beraturan. Yang pertama kita akan lihat tentang kecepatan linear. Oke, apa itu kecepatan linear? Jadi kecepatan linear itu adalah hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh dalam setiap detik. Jadi rumusnya seperti ini ya. P sama dengan kalau di gerak lurus dia S per T gitu. Benar ya? S per T. Tapi kalau dia di gerak melingkar gitu ya, seperti ini ya. Oke, kalau dia di titik A gitu ya, maka kalau panjang lintasan yang ditempuh titik benda A ini ya, misalkan benda A, misalkan ada di sini benda A, kalau dia menempuh satu lintasan penuh gitu ya, ini kan jarak yang tempuh ya, satu lintasan ini, satu putaran itu adalah sama dengan keliling dari lingkaran, sehingga nanti bisa dirumuskan bahwa P itu adalah jaraknya ini ya, jaraknya yang tempuhnya itu, jarak tempuhnya adalah panjang lintasannya adalah itu adalah keliling lingkaran. Sehingga kalau kalian masih ingat keliling lingkaran itu adalah 2πr. Oke, 2πr. Itu adalah keliling dari lingkaran. R-nya adalah jari-jari gitu. Ya, 2πr dibagi dengan T periode gitu. Karena T-nya di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu putaran penuh. Maka ini adalah periode T besar. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi P itu adalah 2πr dibagi T. Apa itu P? P itu adalah kecepatan linear, satuannya meter per second. Terus R itu adalah jari-jari gitu ya, jari-jari lingkaran. Satuannya meter gitu ya, biasanya centimeter, nanti tapi kita akan ubah ke meter gitu. Jadi kita buat aja meter. Terus T-nya itulah periode seperti tadi, satuannya second.
F itu adalah frekuensi. Kok ada F gitu ya? Nanti ini bisa kita ubah bahwa V ini juga sama dengan 2pi RF. Kok bisa 2pi RF? Karena T itu adalah 1 per F. Jadi gini dia, P sama dengan 2pi R dibagi T kan? Dibagi T gitu ya. Atau P itu adalah 2pi R dibagi 1 per F gitu. Karena T itu adalah 1 per F, maka P sama dengan 2pi R kali F per 1 gitu ya. Jadi kalikan dia kalau bagi gitu. Sehingga nanti dia 2pi RF gitu. Ya, 2pi RF. F itu adalah frekuensi. Satuannya tadi hertz atau per second gitu. Jadi ini adalah besaran yang ada di gerak melingkar beraturan, ada kecepatan linear gitu ya. Jadi kecepatan linear itu adalah hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh dalam setiap detik. Jadi nanti dia pasti misalkan kamu bergerak gitu ya, mengendarai sepeda motor ya dengan gerak melingkar, pasti ada kecepatannya dong gitu ya. Pasti ada kecepatan kamu, kecepatan V gitu. Itu adalah kecepatan linear. Oke, sekarang kita lihat lagi ada namanya kecepatan sudut. Tadi sudah saya singgung. Oke, di sini dikatakan bahwa kecepatan sudut itu hasil bagi sudut yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Jadi tadi ada perpindahan sudut ya, maka ada juga kecepatan sudut gitu. Jadi tadi kalau kita punya benda gitu ya, misalkan di bendanya di sini lagi, oke, misalkan ini titik porosnya ya. Kalau bendanya tadi awalnya di A gitu ya, terus dia berpindah ke B gitu, ini ke B, maka ada perpindahan sudut theta, ada juga nanti namanya kecepatan sudut, yaitu omega gitu ya. Oke, nanti omega itu bisa dirumuskan jadi omega sama dengan A2pi per T atau nanti A2pf gitu. Oke, 2pi per T atau 2pf. Terus sekarang kita akan mencari hubungan dari P dan omega gitu ya. Kalau kita lihat ya bahwa V ini ya hubungannya adalah P tadi adalah 2pi RF ya. Oke. Kalau kita lihat P sama dengan, bisa dong saya tulis gini, 2pi F kali R. Oke. Ini tadi ya. Benar ya. Ini didapat tadi dari keliling lingkaran dibagi periode atau dikali frekuensi gitu. Karena periode itu adalah 1 per frekuensi gitu. 1 dibagi frekuensi itu adalah periode gitu ya. Jadi maka P-nya adalah, dari sini kita bisa menemukan nanti rumus hubungannya adalah P itu adalah 2pf itu tadi omega gitu ya. Jadi omega dikali R. Nah, ini ada rumus baru gitu ya. Ini ada satu rumus pertama untuk gerak melingkar, perlu diingat gitu ya. Ini juga bisa ya, ini atau ini sama aja. Terus ini ada rumus kedua. Terus ini ada rumus ketiga gitu yang perlu kalian ingat. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan lihat ke satu lagi, yaitu percepatan sentripetal. Oke, kita akan lihat apa itu percepatan sentripetal. Kok gerak melingkar beraturan kok ada percepatannya? Kok bisa gitu ya? Oke, sekarang kita akan lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke percepatan sentripetal gitu ya. Apa itu percepatan sentripetal? Jadi percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya. Terjadi karena adanya perubahan arah kecepatan linear gitu ya. Jadi sebenarnya pada gerak melingkar gitu ya, percepatan sudutnya ya, gerak melingkar beraturan ya, bukan berubah beraturan. Pada gerak melingkar beraturan sebenarnya percepatan sudutnya ya, percepatan sudutnya alfanya itu ya, alfa dan percepatannya itu percepatan tangensialnya dan A-nya itu sebenarnya adalah 0 gitu. Tidak ada percepatan sudut di sana, tidak ada percepatan tangensialnya atau percepatan linearnya. Kalau kita belajar di gerak lurus, jadi A-nya itu adalah 0 gitu. Demikian juga di gerak melingkar beraturan. Tapi yang ada itu adalah percepatan sentripetal. Misalkan sebuah benda gitu ya, bergerak gitu ya. Kalau kamu memutarkan sebuah benda gitu atau kipas angin, maka kecepatannya itu kan selalu sama kan? Gitu. Selalu sama, tapi yang berbeda itulah arahnya gitu. Jadi misalkan di pusatnya gitu, arahnya itu bisa aja ke sini gitu ya. Terus setelah nanti di kesini bisa aja ke sini, terus bisa aja ke sini gitu ya. Arahnya yang terus nanti berubah gitu. Jadi perubahan arah itu nanti selalu tegak lurus dengan
pusat lingkaran gitu. Makanya di sini dikatakan percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya. Jadi dia selalu tegak lurus gitu ya. Sehingga itu nanti yang akan menimbulkan percepatan sentripetal gitu. Karena sini tegak lurus ya. Jadi itu nanti yang mengakibatkan adanya percepatan sentripetal gitu. Ini adalah AS-nya gitu. Oke. Jadi sama kayak gerak lurus beraturan sebenarnya, bahwa percepatan sudutnya dan percepatan linearnya itu sama dengan 0, yang itulah percepatan sentripetal AS. Terjadi karena adanya perubahan arah ya, perubahan arah kepada kecepatan linearnya, bukan karena perubahan kecepatan linearnya, tapi arahnya doang gitu. Jadi itu nanti akan menimbulkan percepatan sentripetal yang selalu tegak lurus ke pusat lingkaran gitu, ke pusat lingkaran, atau selalu masuk ke dalam gitu, menuju ke dalam pusat lingkaran. Oke, jadi itulah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini dirumuskan seperti ini. S sama dengan P kuadrat dibagi R. Ya, kecepatan linearnya dipangkat 2-kan dibagi R. Jadi terus bisa juga kita hubungkan dengan omega gitu ya. Maka AS sama dengan P itu tadi omega kali R ya. Kalau masih ingat, omega kali R pangkat 2 itu adalah P dibagi R gitu. Maka AS-nya nanti bisa kita dapatkan omega pangkat 2 dikali R pangkat 2 dibagi R. Oke. Maka percepatan sentripetal itu juga bisa dirumuskan dengan omega pangkat 2 dikali R. Jadi coret satu R-nya gitu ya. Jadi tinggal R pangkat 1 di atas gitu. Jadi ada dua rumusnya. AS sama dengan P pangkat 2 dibagi R, atau AS sama dengan omega pangkat 2 dikali R. Itulah percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal itu ada bukan karena ada perubahan kecepatannya, nilai kecepatan, tapi karena ada perubahan arah kecepatan linearnya, dan arahnya itu nanti selalu tegak lurus ya terhadap titik pusatnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh soal. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal. Kita mulai dari contoh yang pertama ya. Di sini kompresikan perpindahan sudut berikut ke dalam radian dan putaran. Jadi sebenarnya tadi di awal ya, kita udah belajar tentang perpindahan sudut. Itu adalah perpindahan pada gerak melingkar kan. Jadi seperti ini tadi ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah benda gitu ya. Terus kalau dia berputar gitu sampai sini, maka bendanya berpindah gitu ya. Itu adalah disebut dengan perpindahan sudut, disimbolkan dengan theta gitu. Biasanya perpindahan sudut ini bisa dinyatakan dalam satuan putar gitu, satuan putaran atau dalam radian gitu ya. Jadi bisa dinyatakan dalam satuan putaran ataupun dalam radian. Jadi kalau ditanya 90 derajat itu berapa putaran sih gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, itu adalah seperempat putaran gitu ya. Jadi itu nanti bisa kita rumuskan gini lah, 90 derajat dibagi 360 derajat, karena satu putaran itu adalah 360 derajat kan, dikali satu putaran gitu ya. Maka 90 derajat itu adalah 90 dibagi 360, itulah seperempat. Seperempat dikali satu putaran berarti seperempat putaran gitu. Jadi benda ini bisa juga dikatakan bergerak seperempat putaran gitu, atau 90 derajat gitu. Perpindahannya itulah 90 derajat. Oke? Atau seperempat putaran. Kalau dia nanti misalkan 180 derajat, berarti ini kan 180 derajat, maka benda itu bergerak setengah putaran gitu. Kira-kira seperti itu ya. Setengah putaran kalau di sini pusatnya gitu. Oke? Terus saya mau kasih tahu dulu ya, satu putaran itu adalah 360 derajat, atau itu adalah 2 pi radian ya, 2 pi radian. Terus maka dari sini kita bisa temukan bahwa satu radian itu adalah, maka satu radian itu 180 per pi. Ini dapat dari mana? Karena tadi 2 pi radian sama dengan 360, maka radiannya, satu radian gitu ya, satu radian itulah 360 dibagi 2 pi gitu. Jadi itu adalah 180 per pi
gitu. Ini ada derajatnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan ubah, contohnya ini adalah 90 derajat ke radian. Maka 90 per 360, tadi 360 itu adalah 2 pi radian dikali 2 pi radian gitu ya. Jadi dia sama dengan 90 dibagi 360 seperempat dikali 2 pi radian. Dia adalah 2/4 setengah pi radian. Jadi kalau dinyatakan dalam pi radian, maka ini adalah setengah pi radian gitu ya. Ini adalah setengah pi radian atau seperempat putaran. Itu saja. Oke, itu adalah, jadi kalau ini bisa kita katakan bahwa benda ini adalah berpindah sejauh setengah pi radian atau seperempat putaran. Terus kalau 120 maka sama aja, berarti 120 per 360 derajat dikali satu putaran gitu. Maka 120 bagi 360 itu adalah 1/3. Jadi itulah 1/3 putaran. Belum sampai setengah ya. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti inilah. Gitu ya. Wow. Saya ganti dulu. Jadi kalau digambarkan yang nomor B ini kira-kira ini tadi gambarnya A ya. Ini tadi gambarnya A kurang lebih seperti ini. Yang B itu gambarnya ya kurang lebih nanti seperti ini perpindahan sudutnya gitu. Wow. Kurang lebih ya seperti ini aja lah. Nah, nanti kalau dia di sini 90 maka kurang lebih seperti ini. Oke. Ini adalah totalnya. Jadi dia berpindah 120 derajat atau sepertiga putaran. Atau kalau ke pi radian berarti 120 per 360 derajat dikali 2 pi radian. Gitu ya. Jadi dia adalah sepertiga ya, berarti 2 kali sepertiga. Nanti 2/3 pi radian. Jadi 120 per 360 itu adalah 1/3, sama-sama dibagi 120. Jadi nanti 1/3 dikali 2 itulah 2/3 pi radian. Kira-kira seperti itu. Itu contoh yang pertama. Itu cara mengubah, mengkonversi perpindahan sudut dari derajat ke putaran atau ke radian. Gitu. Jadi kalau dia berpindah dari sini, dari titik sini kembali ke titik sini, itulah perpindahannya 360 derajat atau satu putaran penuh gitu ya, dari titik A kembali ke titik A. Jadi dia berputar 360 derajat atau satu putaran gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan lihat ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh kedua di sini dikatakan sebuah roda berputar 120 rpm gitu ya. Hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut dan kecepatan linear suatu titik pada pinggir roda jika jarak roda 50 cm. Jadi kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang diketahui adalah dia berputar 120 rpm gitu ya. 120 rpm. Ini artinya adalah 120 revolution per menit, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu rotasi per menit. Jadi dia berputar 120 kali putaran dalam 1 menit gitu ya. Jadi 120 putaran dalam 1 menit gitu. Per menit. Oke. Gitu ya. Terus R-nya itu adalah 50 cm. Oke, yang ditanya berapakah, hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Jadi langsung kita mulai saja dari frekuensinya. Bagaimana kita menemukan frekuensinya? Tadi F sama dengan N per T. Ternyata N-nya adalah 120 putaran gitu. Maka 120 dibagi menit, 1 menit berarti 60 sekian gitu. Jadi adalah 120 dibagi 60 itu adalah 2 scan atau 2 putaran per detik. Jadi 2 per scan aja gitu, atau 2 Hz. Terus T-nya terserah mau T per N atau 1 per F. Jadi kalau udah dapat F-nya, gunakan aja 1 per F gitu ya. Sama aja, atau T per N juga sama aja. 60 per 120 sama aja nanti 1 per F. 1 per 2 per scan gitu ya. Maka itu nanti adalah 1 bagi 2 itu 0,5 ya. 0,5
per second lagi, maka 0,5 second gitu ya. Itu adalah satuan dari periode gitu. Oke, sudah dapat frekuensi, sudah dapat periodenya. Yang ditanya kemudian adalah kecepatan sudut. Ya, terserah menggunakan yang mana. Omega sama dengan 2 pi f. Ya. Jadi 2 kali V-nya, ya P aja kita tulis. F-nya itu adalah F-nya tadi 2 gitu. Jadi 4 V radian per second gitu. Jadi jangan lupa ya, ini tadi kali 2 per second gitu. Jadi 4 V radian per second. Oke? Atau bisa juga omega sama dengan 2 V per T. Jadi 2 pi dibagi 0,5 second. Atau omega sama dengan 20 pi, saya kali 10 ya, dibagi 5 second. Jadi adalah 4 pi rad per second gitu. 4 pi radian per second. Oke, jadi dapat omeganya ya. Terus V-nya juga tadi ada beberapa rumus ya. Bisa kita gunakan 2 pi RF gitu ya, atau 2 pi 2 pi R per T, atau juga bisa kita gunakan omega sama dengan omega kali R. Jadi kita gunakan aja omega kali R supaya R-nya ini bisa kita pakai gitu ya, kepake gitu. Jadi tadi omeganya 4 pi radian per second ya, dikali R-nya itu adalah 50 cm. Ini kita ubah ke meter jadi 0,5 meter dong. Ya, dikali 0,5 meter atau dikali setengah gitu ya. Maka nanti jawabannya adalah 2 pi meter per second. Coba kita buktikan kalau pakai rumus yang ini. V sama dengan 2 pi RF. V sama dengan 2 pi RF gitu ya. Benar nggak ya? 2 pi, R-nya tadi 0,5 dikali F-nya tadi 2 per second. Gitu ya, 2 per second. Atau 2 Hz gitu ya. Jadi satu saja 2 per second. Jadi Hz itu adalah 2 per second gitu. Itulah Hz gitu ya. Hertz gitu. Oke, jadi ini adalah 2 kali 2 pi 0,5 dikali 2. Itu adalah 1 kan. Jadi benar ya. 2 pi meter per second sama aja gitu. Mau gunakan rumus yang ini, atau satu lagi tadi V sama dengan 2 pi R per T. Bisa aja. Yang mana terserah. Oke. Jadi dapat frekuensinya, dapat periodenya, dapat kecepatan sudutnya, dapat kecepatan linearnya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, contoh ketiga. Sebuah benda yang masanya 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per second. Jika jari-jari lingkaran 50 cm, tentukanlah frekuensi dan periode, kecepatan sudut, percepatan sentripetal. Jadi saya gunakan jari-jarinya 50 cm supaya gampang saja dihitung gitu ya. Terus di sini ada masanya 10 kg. Ini sebenarnya kita tidak gunakan, hanya sebagai informasi aja, tapi kita tidak gunakan nanti dalam perhitungan gitu ya. Ini adalah masanya, jadi kita tidak gunakan, jadi abaikan saja. Jadi P-nya adalah 4 meter per second, terus R-nya adalah 50 cm atau 0,5 meter gitu. Sekarang yang ditanya itu frekuensi gitu ya, F. Jadi bagaimana kita mencari F-nya sementara N dan T-nya tidak dikasih tahu gitu. Wow. Bagaimana dong kita mencari N dan T-nya? Ya nggak usah bingung, pakai aja rumus tadi. Tadi bahwa P itu adalah rumusnya P sama dengan 2 pi RF gitu ya. Benar ya? Maka V-nya tadi 4, maka 4 sama dengan 2 pi, R-nya adalah 0,5 meter, F gitu. Jadi 4 sama dengan 2 kali 0,5 itulah 1 pi F gitu ya. Jadi maka F-nya nanti adalah 4 per 1 pi atau 4 per pi. Satuannya tadi Hertz gitu. Jadi frekuensinya adalah 4 per V Hertz gitu ya. 4 per pi Hertz gitu. Terus nanti periodenya T-nya kita buat aja langsung 1 per F gitu. Maka T sama dengan 1 dibagi 4 dibagi pi. Ya. Oke, 1 bagi 4 bagi pi per second tadi ya. Pi 4 pi Hertz gitu.
maka ini nanti bisa jadi T sama dengan 1 dikali Pi per 4 second. Jadi T nanti adalah Pi per 4 second. Kira-kira seperti itu ya. Jadi periodenya nanti adalah Pi per 4 second gitu ya. Pi per 4 second. Oke, sekarang kita akan cari kecepatan sudutnya. Ya, kembali ke rumus tadi ya. Kecepatan sudut itu adalah omega sama dengan ya 2πf atau 2πt juga bisa. Jadi 2 kali pi dikali 4. Tadi f-nya adalah 4 per v gitu. Jadi nanti kita akan dapatkan 8 ya, 8 radian per second gitu. 8 radian per second itu adalah omeganya. Terus ditanya di sini percepatan sentripetalnya, AS-nya ya. AS tadi terserah gunakan rumus yang mana, bisa omega kuadrat kali R atau juga bisa AS sama dengan P kuadrat per R. Terserah gunakan yang mana, tapi kita coba aja dulu omega kuadrat kali R ya. Jadi ini adalah 8 pangkat 2 dikali R-nya tadi 0,5 kan, atau setengah ya, 0,5 itu setengah, berarti 64 dikali setengah itu adalah 32. Atau pakai ini juga bisa, yang ini P kuadrat, P nya tadi 4 pangkat 2 ya, dibagi R-nya, dibagi R-nya itu adalah 0,5 gitu ya, 0,5 atau dibagi setengah. Jadi bisa aja nanti 16 dibagi setengah gitu ya. Jadi AS-nya adalah 16 dikali 2 per 1 gitu, sama dengan 32. Sama aja, gunakan yang mana, yang pakai omega kuadrat R atau P kuadrat per R gitu untuk mencari percepatan sentripetalnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita hari ini belajar apa itu gerak melingkar, terus besar-besarannya ada periode, ada frekuensi, ada perpindahan sudut, bagaimana cara mengubah perpindahan sudut ke radian dan ke putaran gitu ya. Terus kita juga udah belajar tentang kecepatan sudut, kecepatan linear, dan percepatan sentripetal. Oke, sampai jumpa. Oke, sekian materi hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.